Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang SOP atau Standar Operasional Prosedur. Sebelumnya, perkenalkan, saya Abdullah Haris sebagai moderator dan kemudian sebagai pemateri ada Muhammad Yajid Nijar, Nabila Jahra, Nur Syifa, Muhammad Bintang Maulana, dan Hamdan Ali Umar. Langsung saja untuk pemateri pertama dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian apa itu standar operating procedure atau SOP. Standar operating procedure atau SOP merupakan pedoman sebagai acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang sesuai dengan fungsinya berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi, dan prosedural yang sesuai dengan tata kerja, sistem kerja pabrik, makanan dan minuman, dan yang lain yang berkaitan dengan pengolahan, produksi, dan distribusi. Kapan SOP dibuat? SOP dibuat sebelum perusahaan tersebut melakukan proses produksi, karena dibentuknya sebuah SOP untuk melakukan tugas pekerjaan yang sesuai dan menghasilkan produk yang sesuai standar. Tujuan SOP sebagai dasar mengatur cara kerja seluruh individu dalam bekerja sekaligus membangun kualitas. Nah, tujuan SOP ini ada 4. Pertama, sarana pengembangan perusahaan. Kedua, mengupayakan peningkatan kinerja karyawan. Ketiga, menjamin kualitas produk. Dan yang keempat, mengupayakan peningkatan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, apakah SOP dapat diperbaiki dan kapan? Nah, SOP bisa diperbaiki dan diubah ketika peraturan di perusahaan tidak berlaku, digunakan lagi dan tidak efektif, atau terjadi kesalahan atau kecelakaan ketika bekerja. Perubahan SOP biasanya memiliki jangka waktu lama sekitar 1 bulan untuk melakukan pengkaji ulang. Saya Yazid melanjutkan pembahasan mengenai siapa yang harus mengerti SOP dan siapa yang membuat SOP. Yang harus menaati SOP ya karyawan perusahaan, karena ya SOP itu dibuat bukan untuk membebani atau menyulitkan karyawan, justru malah mempermudah pengerjaan karyawan dan menjadi efisien lah. Karena jika terjadi kesalahan tetapi karyawan sudah menaati SOP, maka yang harus direvisi, diubah ya SOP-nya, bukan malah menyalahkan karyawan. Dan untuk siapa yang membuat SOP ya pemimpin atau manajer perusahaan itu. Saya akan menyebutkan isi dari visi dan misi perusahaan tersebut. Yang pertama, isi visinya yaitu menjadikan perusahaan penyelenggara jaringan dan jasa internet terkemuka skala nasional yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan jaminan kualitas dan pelayanan yang memuaskan. Lalu isi misinya yaitu memberikan kualitas layanan terbaik serta didukung dengan berbagai solusi dan inovasi jaringan telekomunikasi dalam peningkatan pelayanan bagi pelanggan. Selanjutnya ada SOP divisi produksi. Yang pertama, karyawan bagian produksi yaitu memeriksa bahan baku yang diterima dari gudang dengan cara memeriksa kesesuaian antara LPBB dengan BPPBG atau bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang dibuat oleh bagian gudang. Lalu yang kedua, kepala bagian produksi yaitu memastikan persiapan bahan baku telah sesuai dengan jenis produksi yang akan diproduksi. Yang terakhir itu menempatkan bahan baku ke dalam mesin proses bahan baku dengan kuantitas yang disesuaikan kapasitas masing-masing mesin. Nah, lalu di sini ada gambaran dokumen SOP yang isinya itu nomor dokumen, lalu masa berlaku, revisi, tanggal revisi, dan halaman. Lalu bagiannya yang pertama ada tujuan, yaitu memberi panduan pengendalian kegiatan proses produksi agar mencapai tingkat kapasitas produksi secara optimal. Lalu yang kedua itu pihak terkait. Yang pertama ada bagian produksi, yang kedua ada bagian gudang, lalu yang terakhir prosedur pelaksanaan.
Yang pertama itu prosesnya bikin kabel, setelah tersusun dibawa ke pengetesan mesin. Setelah pengetesan mesin dilakukan cek parameter mesin apakah ada masalah atau tidak. Setelah itu jalan lagi menuju pembuatan sampel dan dilakukan tes kontrol. Lalu setelah itu jalan lagi menjadikan produknya dan mengulangi lagi dari awal. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu saja pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.